Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, IPS KD 3.1, dan PPKN KD 3.2. Sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia, belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Mari kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Keadaan sosial budaya negara Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Keadaan sosial budaya negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, anak-anak, bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan negara Thailand. Lalu, analisislah keadaan sosial budayanya dan keadaan geografis. Lalu kalian tuliskan dalam tabel berikut ini. Tuliskan jawabannya pada buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Mari kita baca teks berikut ini. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja, menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja, data World Bank menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan Das Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh Vietnam.
Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sampai menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Dari teks tersebut, kita dapat identifikasi gagasan utamanya adalah pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dan 3 kata kunci gagasan pendukungnya adalah pertanian, perekonomian, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan hidup yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Pesan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah bahwa negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Negara juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar warga negara mampu bekerja sesuai kemampuan warga negara, seperti peraturan perundangan, fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya. Warga negara juga punya hak yang asasi untuk hidup yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut juga menyinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak, karena tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga mendapatkan hak pekerjaan dan kehidupan juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, contohnya bekerja dengan sungguh-sungguh, mengikuti diklat kerja, mendapatkan sistem pengupahan yang baik, dan menaati peraturan yang ada. Apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya, akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan pada akhirnya hilangnya nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan juga persatuan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.